Yo fellows, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Dan selamat datang kembali di segmen Pendosa, Pendalaman Orang Sadis. Nah jadi teman-teman, pada segmen Pendosa kali ini kita akan membahas seorang serial killer yang terkenal sadis, yang diklaim mempunyai serangkaian kasus pembunuhan yang sadis dan senang mentargetkan para pria untuk menjadi korbannya. So, penasaran dengan kisah serial killer satu ini? Mari simetriskan kedudukan teman-teman dan jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya. Mari kita simak langsung kisahnya. Let's check it out. The Cannibal Killer merupakan gelar dari seorang psikopat sadis yang bernama asli sebagai Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer sendiri merupakan seorang yang mempunyai kepribadian yang menyimpang, terutama dalam perilaku seksnya, teman-teman. Nah, jadi Jeffrey Dahmer ini senang untuk mentargetkan pria sebagai target-target aksinya. Serial killer satu ini diyakini telah membunuh korban setidaknya 17 orang pada selang waktu tahun 1978 hingga tahun 1991, teman-teman. Hingga kisahnya pun sampai difilmkan di layar lebar di Netflix, teman-teman. Jeffrey Dahmer lahir dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer di West Allis, Amerika Serikat pada 21 Mei 1960. Di masa kecilnya sebagai anak yang sangat energik dan ceria. Namun di usia 4 tahun ia diharuskan untuk melakukan operasi atas penyakit yang dideritanya, yakni hernia inguinalis atau hernia ganda. Jadi hernia inguinalis itu merupakan suatu penyakit yang terjadi ketika usus atau lemak dari perut menonjol melalui dinding perut bagian bawah ke daerah inguinal, teman-teman, atau daerah selangkangan. Tonjolan ini terutama dirasakan ketika batuk, membungkuk, atau mengangkat beban yang berat. Kita balik ke ceritanya Jeffrey Dahmer. Dari hasil interogasi Jeffrey Dahmer, diklaim bahwa awal mula penyebab dari sifatnya yang sadis itu adalah ketika ia melihat ayahnya yang sedang mengeluarkan tulang belulang dari bangkai hewan. Nah, jadi teman-teman, efek dari hal ini dirasakan ketika Jeffrey melihat ayahnya mengeluarkan tulang belulang dari bangkai hewan. Dan ia merasakan suatu hawa yang lumayan aneh bagi dirinya. Itu membuat terngiang-ngiang di kepalanya, yakni bunyi dari tulang belulang yang keluar tersebut. Dan Jeffrey sendiri mengklaim bahwa ia sangat senang dan suka dengan suara-suara tersebut. Ia sendiri pun diklaim bahwa pada saat ia berumur 14 tahun, dia telah mempunyai hasrat yang aneh ketika dia mempunyai sebuah kelainan pada mentalnya atau mental disorder yang disebut sebagai nekrofilia, yang dimana berartikan bahwa dia mempunyai ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi mayat, teman-teman. Nah, kejadian itu berdampak besar bagi Jeffrey. Ia mulai tak terkendali, ia mulai menjadi pemabuk berat dengan meminum miras sesuka hatinya. Dan bahkan pada masa SMA-nya ini, teman-teman, ia sempat membawa miras secara diam-diam ke sekolahnya itu, dan dia berpesta sendiri dengan miras-miras yang dibawanya tersebut. Lalu ia pun lulus dari bangku SMA-nya. Ia berniat untuk berkuliah dan mulai mendaftar pada salah satu kampus di Ohio. Namun baru berselang 1 semester, Jeffrey akhirnya di-DO dari kampusnya itu karena beberapa kasus dan perilaku mabuknya yang tak kunjung berhenti. Pembunuhan pertama Dahmer terjadi pada tahun 1978 di Ohio. Di salah satu wawancaranya ini, Dahmer sekali berkata bahwa shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. Korban pertama dari Dahmer merupakan seorang pria yang berusia 18 tahun yang ia bawa ke rumah orang tuanya di Ohio. His name was Stephen Hicks. He was just 18. Jeffrey Dahmer took him to his parents' house. There he strangled him with a barbell. He dismembered the body and hid it in a drain pipe. It was Jeffrey Dahmer who gave those details to the police in his confession. Pria itu dicekik dan dipukul dengan barbel sebelum dimutilasi dan dimasukkan ke dalam kantong sampah, teman-teman. When no one had a clue
as to what was happening for over a decade. Tak ada satupun, tak ada yang tahu kejadian itu lebih dari 1 dekade, kata Dahmer mengenai pembunuhan pertamanya. Wow. Lalu setelah itu Dahmer tidak membunuh selama bertahun-tahun. Dalam periode itu, ia keluar dari Ohio State University dan masuk militer pada akhir Desember tahun 1978. Lalu Dahmer ditempatkan di Jerman. Ia juga hanya bergabung dalam militer tersebut dalam waktu yang sangat singkat, dikarenakan ia diberhentikan atas masalah minum alkoholnya yang berlebihan. Selama 9 tahun tidak lagi membunuh teman-teman. Dahmer pun mengaku tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Nah, jadi Dahmer ini setelah ia keluar dari militer, Dahmer kembali ke Ohio bersama orang tuanya pada September 1981. Ia sempat ditangkap karena mabuk-mabukan dan melakukan kekacauan yang membuatnya didenda dan dihukum penjara. Namun, hukumannya tersebut ditangguhkan. Ia pun kemudian dikirim ke rumah neneknya di Milwaukee, Wisconsin. Orang tua Dahmer sendiri berharap kepada sang nenek dapat merubah perilaku pemabuk dari Dahmer. Namun, ia justru malah makin menjadi-jadi setelah ia dipindahkan ke rumah neneknya tersebut. Ia pun pernah ditangkap dan didenda karena pamer alat kelaminnya di Wisconsin State Fair Park pada 1982. Ia pun ditangkap kembali pada Agustus 1986 karena melakukan masturbasi, teman-teman, masturbasi di depan umum. Ia pun dihukum 1 tahun percobaan dan konseling. Hingga setahun kemudian, sang monster pun bangkit kembali. 9 years after Stephen Hicks' murder, the killing began again. Pada September 1987, atau 9 tahun setelah kejadian pembunuhan pertama Dahmer, ia kembali membunuh korban keduanya. Kali ini korbannya adalah merupakan seorang pria yang berusia 24 tahun yang dibawanya ke dalam kamar hotelnya. Dan kepada polisi sendiri, ia hanya mengaku bahwa ia hanya mengingat ketika ia membius korbannya tanpa membunuhnya. Yang padahal sebenarnya ia membawa korbannya tersebut dari hotel itu ke rumah neneknya. Dan di sana ia membunuh pria tersebut. Ia memutilasi mayatnya dan membuang mayat tersebut ke tempat sampah kecuali bagian kepalanya. Wow. Lalu korban dari Dahmer pada Maret 1988 bernasib serupa. Namun waktu itu berbagai berita melaporkan bahwa ia melakukan hubungan seks dengan mayat korban sebelum ia mutilasi. Hingga pada suatu hari, Dahmer diusir sang nenek karena kerap membawa laki-laki ke rumahnya pada larut malam. Sang nenek juga mengeluh bahwa ia sering mencium bau busuk yang berasal dari ruang bawah tanah rumahnya. Dan setelah itu Dahmer tinggal di apartemen satu kamar dan berupaya beraksi lagi pada September tahun 1988. Namun berujung pada penangkapan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun. Sang korban kala itu dibius dan dianiaya, namun anak itu berhasil melarikan diri dan melapor kepada polisi setempat dan membuat Dahmer sempat dipenjara 1 pekan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Hingga pada tahun 1989, Jeffrey Dahmer seolah tak terhentikan. Dan pada tahun itu juga, ia mulai menyimpan anggota tubuh dari sang korban seperti kepala dan alat kelamin korban kelimanya di sebuah kotak kayu. Lalu pada Mei 1989, ia pun kembali dipenjara selama 1 tahun dengan 5 tahun masa percobaan atas kasus penyerangan seksual tingkat 2. Namun ia bebas 2 bulan lebih awal. Dan selepas dari penjara tersebut, ia membunuh orang lagi. Lalu korban pun bertambah. Kali ini korban ke-6-nya ini difoto dengan memakai Polaroid. With his victim's death, he wanted more. Why did you photograph them? It was my way of remembering their appearance, their physical beauty. I also wanted to keep something. If I couldn't keep them there with me whole, at least I felt that I could keep
Tengkorak kepala korban ke-6 juga disimpan sama dengan tengkorak dari korban ke-5. Sedangkan badannya direbus dan dilarutkan dengan asam. Apa-apaan ini? Tetangga mengeluhkan aroma tak sedap dari unit apartemen Dahmer. Namun ia berdalih bahwa bau tak sedap tersebut berasal dari kulkasnya yang sedang rusak. Lalu pada Juni 1990, Dahmer kembali membunuh dan korban ke-7 kali ini. Dan korban ke-7 ini sempat disimpan dalam freezer sebelum ia buang. Dahmer kemudian membunuh 2 orang lainnya pada September 1990. Kepala korban yang ke-8 pun sempat ia hias dan ia pajang di apartemennya. Dan tak hanya itu teman-teman, bagian tubuhnya pun juga disimpan untuk ia makan. Ini sesuai dengan gelarnya sebagai The Cannibal dari Milwaukee. Sedangkan korban ke-9 seutuhnya ia buang dengan alasan tak tertarik sama sekali. Nah, berarti ia mungkin melihat dari segi good looking atau nggak good lookingnya korbannya ini. Lalu setelah itu, Dahmer mencoba cara baru dalam menyiksa korban ke-11 hingga ke-13. Di antara korban itu, yakni ada salah satunya yang bernama Konerak Sinta Sompone yang ikut dibahas di dalam Dahmer the Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Namun, ia memilih cara lama ketika membunuh korban ke-14-nya hingga ke-17. Ia juga menyimpan kepala dan organ tubuh korban-korban lainnya dalam freezernya. Aksi pembunuhan dari Dahmer pun terhenti ketika ia hendak melakukan modus serupa kepada Tracy Edwards. Edwards yang berusia 32 tahun sepakat menemani Dahmer di apartemennya. Namun ketika masuk ke apartemen tersebut, Edwards mencium bau yang tak sedap. Lalu hal itu membuat Dahmer curiga kepada Edwards dan langsung memborgolnya untuk diambil foto telanjangnya. What? Come on! Dan atas kejadian tersebut, Edward lalu meninju wajah Dahmer dan mencoba melarikan diri dan bertemu mobil polisi. Lalu kemudian polisi tersebut menjambangi dan memeriksa apartemen dari Dahmer dan menemukan banyak foto Polaroid bergambar mayat. Polisi berhasil menggagalkan aksi pelarian dari Dahmer. Dan saat penggeledahan, polisi menemukan 4 kepala di rak paling bawah. Kemudian 4 kepala di dapur, 2 hati manusia di lemari es, 7 tengkorak di kamar tidur, dan juga menemukan tubuh manusia yang utuh di lemari es tersebut. Dan tak hanya itu teman-teman, mereka juga menemukan organ seksual yang diawetkan. Apa-apaan ini? Dan juga menemukan 2 kerangka utuh beserta potongan tangan dan 3 batang tubuh lainnya yang terendam asam. Psikopat satu ini benar-benar di luar nurul. Lalu dalam pemeriksaan, Dahmer mengaku penjara adalah tempat terbaik bagi dirinya. Ia mengaku akan kembali ke cara hidupnya yang sama dan melakukan hal yang sama apabila ia dibebaskan dari penjara tersebut. Lalu pada 15 Februari 1992, ia dijatuhi 15 hukuman seumur hidup berturut-turut terkait pembunuhan yang dilakukannya pada tahun 1978. Ia hanya berada di dalam penjara tersebut selama 2 tahun hingga akhirnya ia dibunuh oleh rekan sesama narapidananya di penjara Wisconsin pada tahun 1994. And the time is up teman-teman. So, semoga kisah dari serial killer ini menjadi pembelajaran dan bahan renungan bagi kita semua teman-teman, terutama bagi diri saya sendiri. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya dapat terus menyajikan konten-konten serial killer atau psikopat lainnya kepada teman-teman. Dan jangan lupa berikan pendapat-pendapat dan komentar-komentar positif teman-teman terhadap kisah-kisah serial killer ini di kolom komentar. So, that's all for me. Saya minta maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Saya Agung, saya pamit. And cheerio.